siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar macam-macam cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan macam-macam cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dan menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari video ini adalah peserta didik dapat menjelaskan macam-macam cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar, dan peserta didik dapat menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Sekarang kita masuk di penjelasan materi. Jadi, bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat SPLTV dinyatakan dengan 3 buah persamaan linear 3 variabel yang digabung menjadi satu seperti yang digambarkan pada kotak yang berwarna putih ini. Persamaan yang pertama adalah A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Kemudian persamaan yang kedua adalah A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga adalah A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Keterangan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah A1, A2, A3 ini merupakan koefisien dari variabel X ini. Kemudian B1, B2, B3 ini merupakan koefisien dari variabel Y. Kemudian C1, C2, C3 ini koefisien dari variabel Z. Dan D1, D2, D3 ini namanya konstanta, yaitu bilangan konstan yang tidak diikuti dengan variabel. Kemudian 3 macam variabel. Di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z, dan masing-masing di sini berpangkat 1 sehingga disebut sebagai variabel linear. Sehingga gabungan dari ketiga persamaan linear ini dikatakan sebagai sistem persamaan linear 3 variabel, di mana A1, A2, A3 maupun B1, B2, B3 serta C1, C2, C3 dan juga D1, D2, D3 ini merupakan anggota bilangan real. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kita bisa menggunakan salah satu metode dari 4 metode yang dijelaskan dalam video ini. Metode yang pertama adalah metode eliminasi dengan penyamaan. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Yang ketiga adalah metode campuran, yaitu campuran dari metode eliminasi dan substitusi, dan metode yang keempat adalah metode determinasi. Sekarang kita bahas mulai dari metode yang pertama, yaitu metode eliminasi dengan penyamaan. Adapun langkah-langkah dari metode ini adalah yang pertama, nyatakan dulu variabel X, Y, dan Z ini dalam 2 variabel yang lainnya. Kemudian yang kedua, samakan persamaan yang didapat pada langkah 1 dengan pasangan yang berbeda sehingga kita memperoleh
SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2 dengan salah satu metode yang telah diberikan. Di sini kita eliminasi. Kemudian keempat, nilai-nilai dua variabel yang didapat pada langkah 3 disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan sehingga didapat nilai variabel yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi itulah langkah-langkah dari metode eliminasi dengan penyamaan. Nanti kalian akan dapatkan contohnya pada video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah metode substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Langkah-langkah dari metode substitusi ini, yang pertama kita nyatakan salah satu variabel yang memuat variabel yang lain dari salah satu persamaan. Kemudian yang kedua, kita substitusikan hasil dari langkah 1 ke persamaan lain dan seterusnya. Kemudian metode yang ketiga adalah metode campuran. Maksudnya adalah campuran dari metode eliminasi dan substitusi. Metode campuran ini adalah penyelesaian sistem persamaan yang menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Metode ini yang biasanya paling sering digunakan dan paling efektif dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian metode yang keempat yang sering digunakan juga untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel adalah metode determinasi. Sistem persamaan dari SPLTV itu diubah dulu menjadi bentuk susunan bilangan yang diberi notasi D, DX, DY, dan DZ. D di sini adalah singkatan dari determinan maksudnya. Misalnya ini bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yang ditemui, kemudian kita ubah dulu menjadi matriks determinan. Jadi D itu dinyatakan dalam matriks determinan seperti susunan ini. Jadi matriks itu apa? Matriks itu adalah susunan bilangan yang dinyatakan dalam baris dan kolom. Jadi dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi kita nyatakan dalam bentuk matriks 3x3 ini. Ini ukurannya, atau dalam istilah matriks, ukuran matriks itu namanya ordo. Jadi ini ordonya 3x3, artinya adalah 3 baris 3 kolom. Jadi dikonversi ke dalam bentuk matriks ini. Jadi pada baris pertama ini ada ABC, kemudian baris kedua ada DEF, kemudian baris ketiga ada GHI. Kemudian untuk matriks dari determinan X itu sama dengan matriks determinan seperti yang dinyatakan dalam gambar ini. Kemudian untuk determinan Y seperti matriks yang dinyatakan dalam gambar ini juga. Demikian juga untuk matriks dari determinan Z. Nah, setelah kita nyatakan dalam bentuk-bentuk matriks determinan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mendeterminankan semua bentuk susunan bilangan di atas. Cara determinan itu ada dua. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan determinan cara Sarus. Nah, pada metode determinan dengan cara Sarus ini, matriks determinan D itu tadi kita tulis kembali untuk kolom 1, kolom 2 elemen-elemennya. Pada kolom 1 ini kan elemennya ada huruf A, D, dan G. Kita tulis lagi di sini A, D, dan G. Kemudian pada kolom kedua ada elemen-elemen B, E, dan H. Kita tulis kembali. Kemudian cara menghitung determinannya ini mengikuti arah panah ini. Misalnya yang pertama, arah panah yang pertama ini kita kalikan yang searah dengan arah panah ini, yaitu A dikali E dikali I. Kemudian kita tambah dengan panah yang kedua. Jadi kita kalikan huruf-hurufnya yang searah dengan anak panah ini. Jadi B dikali F dikali G. Jadi ini setelah itu ditambah
dengan C dikali D dikali H. Nah, ini kan sudah 3 kali. Kemudian kita kembali lagi ke arah sebaliknya. Sekarang tadi kan dari arah kiri atas ke kanan bawah, sekarang dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi sekarang kita kalikan mulai dari G dikali E dikali C, kemudian ini kemudian dikurang, setelah itu dikurang lagi dengan yang kedua H dikali F dikali A, kemudian dikurang lagi dengan yang ketiga I dikali D dikali B. Nah, itu cara menghitung nilai determinan matriks D dengan cara Sarus. Kemudian bisa juga dengan menggunakan cara determinan yang kedua, yaitu cara Cramer namanya. Nah, dari matriks determinan tadi, ini kita cara mengalihkannya agak berbeda dengan cara Sarus. Jadi ini sama dengan A dikali matriks 2 kali 2, yaitu matriks yang terdiri dari 2 baris 2 kolom. Jadi mulai dari bagian EF dan HI ini, kemudian dikurang lagi dengan B dikali matriks DF GI, jadi determinan, kemudian ditambah C dikali matriks determinan DE GH, seperti itu. Jadi ini kemudian menghasilkan A dikali dengan hasil dari determinan matriks 2 kali 2. Jadi untuk determinan matriks 2 kali 2 untuk elemen EF dan HI ini jadi kali silang. Kalau matriks 2 kali 2, E dikali I dikurang F dikali H. Jadi ini dalam kurung, ini yang di dalam kurung ini asalnya dari hasil determinan matriks yang 2 kali 2 ini yang pertama. Kemudian dikurang dengan B dikali dengan hasil determinan matriks yang kedua, yaitu D dikali I dikurang GF. Jadi kalinya secara silangnya baru dikurang. Jadi D dikali I kemudian dikurang F kali G, kemudian ditambah lagi C dikali dengan determinan matriks yang ketiga, yaitu D dikali H dikurang E dikali G, seperti itu. Kemudian tinggal kita selanjutnya kalikan masing-masing A, B, dan C ini ke dalam bentuk yang ada dalam kurung ini. Jadi yang kurung pertama kita kalikan masuk, A dikali EI kan menjadi AIE, kemudian dikurang dengan A dikali FH menjadi AFH. Demikian juga ini yang kedua, dikurang dengan B dikali DI jadinya BDI, kemudian min B dikali dengan negatif FG menjadi positif BFG, kemudian C dikali DH menjadi CDH, kemudian C dikali negatif EG menjadi negatif CEG. Jadi ini rumus untuk menghitung determinan dari matriks D dengan cara Cramer. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai determinannya, kemudian tinggal kita mencari nilai X Y dan Z dengan cara berikut ini. Jadi rumus dari X itu sama dengan hasil pembagian dari matriks DX per matriks D, atau bisa kita baca X itu sama dengan hasil pembagian dari determinan matriks determinan matriks X per determinan, sementara Y itu sama dengan hasil pembagian dari determinan matriks Y per determinan, dan nilai Z kita dapatkan dari hasil pembagian determinan Z per determinan. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian penjelasan singkat tentang sistem persamaan linear 3 variabel ini dan berbagai macam metode cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Sebagai akhir penutup dari materi ini saya berikan tugasnya adalah berikan satu contoh untuk 5 metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Keterangannya adalah setiap satu metode satu contoh. Jadi tugasnya ditulis di buku kalian masing-masing, di buku tugas atau buku latihan. Kemudian kalian foto jawaban kalian dan kirim atau upload di form kumpul tugas yang ada pada Google Classroom.
Cukup sekian siswa-siswi sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.